Selamat siang bersama. Gimana kabarnya kita? Alhamdulillah. Baik kita ini kita akan melakukan kegiatan seperti ya. Sebenarnya kita akan melakukan pulang ayam dalam hal ini pulang ayam sengaja di kelas 1 ya. Tapi pas mengadakan observasi di jalan saya ingin menanyakan beberapa. Boleh Butet? Boleh silahkan Bu. Oke, baik Butet. Di sini dalam hal ini nanti ketika observasi apa materi SD Tunggu di belakang. Ibu maksudnya nanti hari apa ya? Ini kan Butetnya hari apa bisa Butet untuk Sebenarnya kalau hari Senin saja Bu, pada materi pendidikan Pancasila. Baik Butet, kemudian materi apa yang akan Butet lakukan? Hari Senin itu besok kami akan masuk ke materi hak dan kewajiban di rumah. Iya, baik. Berarti materi yang akan Butet sampaikan ketika observasi ini Butet memakai materi hak dan Kewajiban di rumah. di rumah ya Butet ya. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang Butet ingin sampaikan? Di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kami sampaikan Bu. Yang pertama yaitu peserta didik itu mampu menyebutkan apa saja hak di rumah. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan kewajiban di rumah. Yang ketiga, peserta didik itu mampu menyebutkan hak dan kewajiban serta perilakunya. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai ketika nanti menyampaikan materi. Yang pertama hak dan kewajiban anak di rumah. Kemudian untuk hak Yang pertama pengertian hak di rumah. yang Kedua pengertian kewajiban di rumah. Yang ketiga itu contoh perilaku hak dan kewajiban di rumah. berarti itu tujuan yang akan kita capai dan Iya. kita baik ketika nanti melakukan observasi tindakan selanjutnya apa area pengembangan yang hendak tercapai di saat pembelajaran ini? Area pengembangannya Bu ya. Di sini kami mengharapkan anak itu mampu bekerja sama di dalam tim sehingga nanti akan kami berikan beberapa masalah, kemudian anak itu akan mengembangkan area sosialnya yaitu dengan cara berdiskusi kelompok. Berarti area pengembangan yang terfokus di sini adalah ketika menampilkan sikap terhadap bagaimana dia bekerja sama dengan kelompok. Jadi kemudian di sini adakah secara spesifik yang ingin sekali dikembangkan dalam pembelajaran ini? Untuk saya amati gitu. Yang lebih spesifiknya Pada pembelajaran yang di kegiatan ini berarti di kegiatan ini ketika anak melakukan diskusi kelompok. Baik. Nah, bagaimana dengan strategi yang Butet persiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran ini? pada pembelajaran ini rencananya kami akan melaksanakan model pembelajaran problem based learning. Jadi anak itu dihadapkan pada masalah Nanti kemudian menghadapkan juga pada satu masalah. Nanti ketika di dalam berkelompok itu mereka akan memecahkan masalahnya. Baik, berarti itu strategi yang akan Butet pakai ketika mengajar nanti. Dengan menggunakan metode dan model tadi, jam berapa rencana Butet akan melakukan observasi? Kalau hari Senin itu kan Bu, jadwal kami kan itu jam 1 dan 2 itu matematika, jam 3, 4 itu pendidikan Pancasila, jadi jam 3 dan 4. Berarti jam 3 dan 4 nanti Butet akan melakukan observasi ini. Baik Butet, ketika nanti Butet melakukan observasi bersamaan setelah melakukan kelompok, apa harapan Butet ketika menyampaikan materi? Harapan kami sebagai wali kelas itu Bu, mengharapkan anak peserta didik
ini mampu tahu apa saja itu hak dan kewajiban mereka di rumah. Jadi anak itu bisa menerapkan kewajiban mereka di rumah tanpa menuntut haknya terlebih dahulu. Oh, berarti itu harapan kita ketika mengobservasi sendiri terwujudkan dari sikap anak itu Iya. setelah dia Adanya perubahan tingkah ya, lakunya. perubahan tingkah laku dari anak setelah menerima materi dari Bu Pet ya. Oke, Bu Pet, karena masih ada beberapa menit lagi, nanti kita akan bicarakan lagi ya Bu Pet. Setelah melakukan observasi di kelas, nanti saya akan melihat Bu Pet ya ketika mengajar. Nah, nanti ketika Bu Pet sedang melakukan kegiatan tadi, apakah nanti Bu Pet akan memfokuskan pada satu hal pengembangan yang lebih terfokus kepada anak gitu? Apa pengembangan yang lebih fokus kepada anak itu yang ingin Bu Pet tampilkan? Diskusi kelompoknya itu, Bu, Ya, seperti diskusi ini, sikap apa yang akan ditampilkan anak nanti? sikap sosialnya, Bu, mereka mampu bekerja sama di dalam kelompok dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berarti dari permasalahan yang dulu diberikan, Iya. nanti bagaimana sikap mereka saling terbuka, Iya. bergotong royong di dalam diskusi Ya, saling menghargai. Ya, itulah sikap yang ingin ditampilkan nanti ketika berdiskusi ya, kan? Kemudian pas penampilan hasil diskusi nanti yang ingin kami tonjolkan juga itu anak itu mampu mempercaya diri ketika menyampaikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Masuk lagi. Oke, Bu Pet, Kayu, mungkin masuk lagi, itu udah. yang saya tanyakan dulu. Mungkin besok kita akan masuk di kelas Bu Pet. Kita akan melihat apakah sejauh mana tujuan pembelajaran Bu Pet di sana. Baik Bu Pet, terima kasih atas waktu hari ini. Sama-sama, Bu. Baik Bu Pet. Selamat siang Bu Pet. Selamat siang, Bu Herman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, tadi kita kan sudah melaksanakan setelah kegiatan observasi sebelumnya kita kan setelah observasi, kemudian saya sudah masuk ke bed untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan di sini sekarang kita akan mendiskusikan tentang bagaimana ketercapaian dan tindak lanjut dari observasi yang Bu Pet lakukan. Menurut Bu Pet, bagaimana refleksi Bu Pet? Bagaimana apakah tujuan pembelajaran yang Bu Pet sampaikan kemarin sudah tercapai? Kalau refleksi dari kita rasanya sudah untuk beberapa. Ada tidak hambatan-hambatan di dalam penyampaian pembelajaran? Kalau hambatannya mungkin tidak ada, Bu. Baik, berarti di saat Bu Pet melakukan pembelajaran kemarin, kita sudah bisa menyampaikan. Kemudian tidak terdapat hambatan yang berarti ya Bu Pet dari dalam pembelajaran. Hambatan kalau ketika penyampaiannya nggak ada, Bu, tapi mungkin di waktu atau di sarananya mungkin ada yang nanti ditinggalkan. Bagaimana kemarin yang sarana yang kurang? Bagian media gambarnya nggak ada, cuma video pembelajaran aja. Terus di dalam pembelajaran apakah ada berupa evaluasi kepada anak setelah pembelajaran? Ada, Bu. Evaluasinya ada kita berikan di kegiatan penutup. Ya. Ketika memberikan evaluasi itu, apakah yang Bu Pet temukan, apakah anak tersebut di dalam pembelajaran bisa menyerap seluruhnya tentang materi yang Bu Pet sampaikan atau bagaimana? Berdasarkan hasil evaluasi yang kita lakukan kemarin, Bu, ada beberapa anak yang belum bisa menangkap seutuhnya pembelajaran kita tadi itu. Mungkin karena
daya tangkap yang agak lambat. Kemudian ada kira-kira berapa orang anak yang memiliki keterbatasan seperti itu? Sifatnya Sekitar 2-3 anak. dua tiga anak di dalam pembelajaran yang Bupet sampaikan kan? Berarti itu termasuk hambatan juga berarti Iya, ya. Nah, kemudian ketika Bupet mengetahui sudah Bupet nilai, apa tindak lanjut Bupet terhadap anak? Memberikan semacam remedial kepada anak itu dengan apa? Bertanya secara langsung, secara lisan. Setelah Bupet lakukan remedial, apa perkembangannya? Apa yang bisa Bupet tangkap dari remedial itu? Apakah anak itu semakin paham atau anak itu Kalau berdasarkan hasil remedial kemarin, ada yang misalnya harusnya poinnya 1 bisa jadi 2 poinnya, Bu. Karena mungkin dengan menyampaikan secara langsung atau berbicara langsung, anak itu bisa menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau dari menulis mungkin karena sebagian ada yang belum tahu, jadi dia kesusahan untuk menjawabnya gitu. Tapi kalau kita tanya secara langsung, insya Allah bisa dia jawab. untuk skala dari 1 sampai 10, anak-anak yang tadi dibuat dari anak yang tidak paham atau yang tidak bisa, kira-kira berapa persen anak-anak itu sudah bisa menangkap? Kalau kita persenkan mungkin sekitar 90 untuk materi yang pasti observasi. Ya, hak dan kemudian Ada yang berarti di dalam pembelajaran anak-anak ini sudah bisa menentukan apa itu hak dan kemudian. Dan kemudian ada tidak hal-hal atau yang menjadi hambatan yang secara pribadi dari Bupet dalam menyampaikan atau hambatan dari kita secara pribadi mungkin suasana hati dulu baru masuk itu ada hal yang tidak kita inginkan, dari situ hambatan. Jadi ada istilahnya di dalam diri lah gitu ya, ya masalahnya, jadi dibawa di dalam pembelajaran. Nah, ketika Bupet menyadari karena hal masalah tadi, kemudian apa tindak lanjut Bupet untuk menstabilkan emosi yang Bupet alami saat ini? Memang melalui apa berbagai apa misalnya teknik berhitung dalam hati, atau di sebelum masuk kelas itu tuh hilangkan dulu semua masalah yang ada tuh, masuk kelas sudah nggak ada lagi. Walaupun nanti ada ya beberapa yang memancing gitu ya, seperti itu. Setelah Bupet melakukan tindakan itu, apa perasaan yang Ada perubahan, Bu. Biasanya kan kalau nengok anak tuh misalnya kan baru tuh udah emosi aja bawaannya, udah agak naik sekitar sedikit kan. Kalau yang biasanya kita tarik nafas dulu, berhitung dalam hati itu, Bu, insya Allah ada perubahannya, nggak terlalu naik sekali darahnya, jadi agak tenang. Jadi istilahnya di sini Bupet udah bisa mengelola emosi Bupet sendiri untuk menghadapi di antara permasalahan pribadi, kemudian dengan permasalahan yang ditemukan oleh anak-anak di dalam kelas, sudah bisa Bupet mengisikan hal tersebut ya. Nah, berarti hambatan-hambatan yang lainnya sudah tidak ada lagi ya Bupet. Mungkin pada materinya nggak ada di buku ini, Jadi Bupet mencari